Baik Bapak Ibu, kini saatnya saya menjawab frequently asked question, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para pemula ya, seperti Anda ini. Pertama, Pak, apakah harus di-tapping semua titiknya itu? Dan apakah harus urut? Jawabannya tidak. Sebenarnya nggak harus semua Bapak Ibu. Kalau Anda baca di Roger Callahan, itu ada algoritmanya, ada urutannya, dan cuma 3-5 titik yang di-tapping. Tapi masalahnya kalau itu kita lakukan, Anda harus menghafalkan puluhan algoritma untuk tiap masalah. Saya punya bukunya, judulnya Instant Emotional Healing. Karena itu, untuk lebih simpel, wis di-tapping aja semuanya, apapun masalahnya. Cuman kalau ada yang ketinggalan, nggak usah, nggak usah merasa bersalah Bapak Ibu, nggak usah merasa ada yang kurang, santai aja. So, jadi nggak apa-apa kalau ada yang ketinggalan. Apakah harus urut? Enggak. Ini saya urutkan dari atas ke bawah Bapak Ibu, bukan karena harus urut, tapi supaya Anda mudah hafal dari atas ke bawah. Coba kalau saya ngajari Anda acak ya. Titik pertama di sini, titik kedua di sini, lah ketiga di sini, lah keempat di sini. Bingung Anda nanti. Ya toh? Tapi dalam prakteknya, Anda nggak harus urut. Jadi kok tiba-tiba di sini, oh tadi lupa belum di sini, ya sudah langsung ke sini, nggak usah merasa berdosa Bapak Ibu. Nanti setelah itu dilanjutkan titik berikutnya. Gitu aja. Ya, dibikin gampang, jangan dibikin susah. Pertanyaan kedua, Pak, apakah saya harus menyentuh klien saya? Kalau lawan jenis gimana Pak? Kan nggak enak saya sentuhan dengan dia. Nggak harus Bapak Ibu. Bahkan Anda nggak harus tapping dia. Dia bisa tapping sendiri atas bantuan Anda. Misalnya Anda laki-laki, Anda men-tapping perempuan, saran saya kalau emang itu terjadi, Anda bawa mahramnya orang ini, suaminya, atau adiknya, kakaknya, orang tuanya, supaya di ruangan nggak hanya Anda berdua. Jadi ada orang ini, lalu Anda boleh pinjam orang tadi itu, misalnya kakaknya, suaminya itu, untuk napping pasien. Anda tinggal ngasih panduan. Atau alternatif yang lain, Anda minta dia ngikutin Anda. Mbaknya pusing ya, ikutin saya. Minta tapping bersama dengan Anda. Dia tinggal ngikutin Anda. Oke, jadi nggak harus Anda sentuh. Tapi Pak, kalau saya perlu nyentuh, apakah boleh pakai sarung tangan? Kita pernah tapping di LPG Pinang, banyak narkoba itu ada beberapa, atau bahkan mungkin lumayan banyak yang ada HIV AIDS. Lah, saya tanya takut ketularan, boleh nggak Pak saya pakai sarung tangan? Boleh, ya. Yang nggak boleh pakai sarung tinju, ya. Kegedean soalnya. Sarung tangan yang tipis itu punya dokter boleh, silahkan ya. Pak, kalau pakai jilbab harus dilepas nggak jilbabnya? Harus kena, bener-bener kena rambutnya, atau ini harus dimasukkan kena kulitnya? Nggak harus. Kalau pakai baju biasa gini langsung di sini nggak apa-apa. Pakai apa? Hijab langsung di sini di atas hijabnya nggak apa-apa. Lah kalau pakai helm, lah itu harus dilepas. Pakai jaket kulit tebel harus dilepas. Tapi kalau cuman kaos tipis gini nggak apa-apa. Langsung aja di atasnya sini. Berikutnya, Pak, berapa kali tapping itu? Tiap titik berapa kali, Pak? Nggak usah dihitung. Nanti kalau Anda sibuk ngitung 1, 2, 3, 4, malah nggak khusyuk nanti doanya. Nggak usah dihitung, cukup satu titik, satu doa. Doanya kalau panjang berarti ya agak lama, doanya pendek berarti ya cepet. Yang penting satu titik, satu doa. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini, pindah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya syukuri ini, pindah. Gitu. Mau panjang? Ya Allah, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya pasrahkan, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah menerima sakit saya ini, dan saya pasrahkan padamu, ya Allah kesembuhan saya, dan saya syukuri semua ini, ya Allah, karena pasti ada hikmahnya. Pindah. Kalau mau lama boleh, mau pendek boleh. Yang penting satu titik, satu doa. Kecuali itu titik kunci Anda, your ultimate point. Apa itu titik kunci? Titik di mana sumbatan energi Anda yang paling besar. Sehingga perlu di-tapping lebih lama. Lebih lama, bukan lebih keras ya. Ada shafter dengar saya bilang lebih lama, dia dengarnya lebih keras. Akhirnya tappingnya jadi sangat keras. Biru semua badannya. Lalu komen, kok sakit semua badan saya, Pak? Lah Anda gimana? Katanya kalau titik kunci itu lebih keras, Pak. Siapa lebih keras? Lebih lama. Doanya 3 kali. Apa Pak ciri-ciri titik kunci? Ciri-cirinya 3. Yang pertama, ketika Anda tapping sakit. Misalnya Anda tapping sini, kok sakit? Nah, berarti itu 3 kali lebih lama. Sumbatan energinya lebih besar. Atau di tapping keluar reaksi. Misalnya Anda tapping sini, tiba-tiba ini kayak ada strumnya nih. Kayak ada kesemutan gitu.
3 kali lebih lama. Atau mungkin pengen muntah, nah, itu berarti 3 kali lebih lama muncul reaksi. Atau Anda tapping, keluhannya turun. Misalnya sesak nafas, tiba-tiba tapping sini, lebih plong. Berarti 3 kali lebih lama. Doanya diulang 3 kali. Doanya pendek boleh, panjang boleh, yang penting 3 kali. Jelas ya? Satu titik, satu doa, kecuali titik kunci. Titik kunci 3 kali doanya, boleh panjang, boleh pendek. Ciri-ciri titik kunci adalah di tapping sakit, atau di tapping keluar reaksi, entah muntah, entah kebelet pipis, atau sendawa, atau muncul kayak ada strum-strumnya gitu. Atau yang ketiga, di tapping keluhannya turun. Pertanyaan lagi, Pak, seberapa keras tappingnya? Nah, Bapak Ibu, sedang. Jangan terlalu pelan sehingga hampir nggak terasa, juga jangan terlalu keras sampai sakit semua. Lah ngukurnya tergantung pasien, tergantung orang yang Anda tapping, tergantung Anda bagaimana rasanya. Kalau tapping di sendiri, kalau Anda rasanya kayaknya nggak mantep, ya kencengin. Terlalu sakit, dikurangi. Tapping orang lain juga begitu, Pak segini keras nggak? Iya Pak, terlalu keras, pelan-pelan. Gimana? Nggak terasa Pak, dikencengin dikit. Kayak orang mijet Bapak Ibu ya, dites. Yang dipijet dites, seberapa pas dia. Jadi pasnya itu pokoknya mantep, tep, tapi nggak bikin orang sakit. Kalau anak-anak masih bayi, ya pelan-pelan Bapak Ibu. Sampai Anda tapping sini, dia tulang tengkoraknya masih tipis, teng, malah bles, wah repot nanti. Tapi misalnya napping nelayan yang barangnya kekar, tapping gini nggak kerasa, lebih keras. Kayak mantep, dek gitu ya. Jadi tergantung orang yang ada tapping. Yang penting mantep, nggak terlalu keras, nggak terlalu pelan. Pak, kanan dulu apa kiri dulu? Sebenarnya bebas, Bapak Ibu, tapi kalau saya lebih seneng kanan dulu untuk bagian tubuh sebelah kiri, lalu pakai tangan kiri untuk bagian tubuh sebelah kanan. Kalau Anda mau lebih dua-duanya juga boleh, setelah itu dua-duanya juga boleh. Ya. Kapan gunakan versi pendek, kapan gunakan versi lengkap? Tadi udah saya sampaikan, kalau versi pendek digunakan kalau sakitnya 0 sampai 5. Semuanya kita pakai versi pendek ya, Bapak Ibu, awalnya 0 sampai 5, kecuali sakit kronis nanti. Tapi kalau sakitnya 6 sampai 10, langsung pakai versi lengkap. Atau kalau diulang sampai 3 kali versi pendek, walaupun cuma 4, tapi diulang 3 kali, nggak hilang-hilang ini, pakai versi lengkap. Nanti ada lagi, kalau versi lengkap belum selesai juga, berarti ada masalah emosi. Nah, itu kita gunakan tapping untuk masalah emosinya. Pak, bagaimana kalau udah saya tapping 3 kali belum berhasil juga? Nah, Bapak Ibu, ada 12 sebab kenapa nggak berhasil. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. 12 sebab kenapa kalau nggak berhasil dan bagaimana cara ngatasinya. Nanti akan saya bahas itu ya. Pak, boleh nggak Pak, saya nggak pakai madu, nggak pakai air? Ya boleh juga, kita selama 16 tahun lebih ya Bapak Ibu, itu kita cuma pakai air aja, nggak pakai madu ini, ya lancar-lancar saja. Cuman, menandai all new chef ini, ada beberapa hal penting yang saya tambahkan, yang menjadi pesan guru saya, yaitu 1, syukurnya ditekankan. Makanya kalau Anda yang versi lama itu nggak ada syukurnya, itu hanya terakhir ketika tarik nafas panjang, Allah, Alhamdulillah. Di sini, ini kita sebut terus, ya Allah saya ikhlas menerima ini, saya pasang padamu kesembuhan saya, dan saya syukuri ini, karena pasti ada hikmahnya. Karena menurut guru saya, yang bikin orang banyak nggak sembuh, karena dia nggak bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan ini. Bahkan beliau ya punya pengalaman spiritual lah, saya nggak mau sampaikan di sini nanti, biar nggak terlalu wilayah private itu ya. Beliau bilang, kalau kita selalu bersyukur, jadi selalu happy, itu nanti insya Allah sakit-sakit apapun akan membaik. Judulnya kita rubah, kalau dulu healing and happiness movement, sekarang ini happy dulu, baru healing. Jadi kalau Anda bisa happy no matter what, unconditionally, Anda selalu bahagia, nanti healing itu ngikut Bapak Ibu. Bahkan belum healing pun, Anda udah bisa bahagia. Nah, sering kali terjadi begitu Anda bahagia, Anda pasti akan sembuh insya Allah. Minimal membaik kondisi Anda, minimal membaik kondisi emosi Anda. Seringkali kondisi fisik Anda pun akan membaik. Jadi happy healing. Ya, happy healing. Makanya selalu kita tekankan syukurnya. Lalu yang kedua, yang baru ini selain ditekankan syukurnya adalah kita kasih medium madu. Nanti akan menyusul airnya juga akan kita
energize dengan doa spesial. Tapi sementara ini madunya dulu kita tekankan untuk juga diminum ketika Anda sedang healing. Insya Allah Bapak Ibu hasilnya akan jauh lebih powerful dibanding sebelumnya. Oke, karena ini memang pesan guru saya sendiri langsung supaya ada madu ini untuk memperkuat efek penyembuhan. Ijazah doanya diberikan oleh beliau dari gurunya beliau yang itu udah umur ratusan tahun. So, Bapak Ibu, apalagi pertanyaan Anda mungkin bertanya, Pak, apakah setiap tapping selalu turun, Pak? Enggak. Sejujurnya Bapak Ibu enggak ya. Ada 5 kemungkinan yang terjadi ketika Anda habis shifting ya. Kemungkinan pertama yang paling sering terjadi adalah sakitnya turun. Bisa 3 poin, bisa 7 poin, bisa banyak, bisa dikit, tapi pokoknya turun. Kemungkinan kedua tetap nggak ada perubahan. Tetap aja 7 terus. Yang ketiga tambah naik. Loh, tadinya 3 sekarang malah 5 Pak sakitnya. Yang keempat hilang. Sakitnya benar-benar 0. Ya. Kemudian yang terakhir sakitnya pindah. Tadinya sakit di bahu kok tiba-tiba sekarang yang sakit malah pinggang, Pak. Nah, jadi dari 5 kemungkinan itu Bapak Ibu, Anda enggak usah khawatir, enggak usah bingung atau ragu atau panik ya. Itu udah normal terjadi. Kalau langsung turun, ya sudah, berarti Anda tinggal ngulang lagi sampai nanti makin turun sampai akhirnya hilang. Kalau hilang, langsung tiba-tiba tapping langsung hilang, ya sudah, berarti udah selesai. 1 putaran saja. Bahkan kadang-kadang terjadi apa Ibu, 1 minute wonder. Anda baru set up. Udah langsung hilang sakitnya. Belum sempat tune in, belum sempat tapping, udah langsung hilang. Baik terjadi 1 minute wonder. Bagus kalau gitu. Cukup sering ini lumayan. Kalau langsung hilang berarti ya alhamdulillah. Kalau naik bagaimana? Nah, kalau naik Bapak Ibu itu sebuah pertanda ada masalah emosi di situ. Jadi sakit ini begitu Anda tapping, dia langsung mengakses akar emosinya, dan itu bikin Anda mulai naik emosinya tambah sakit. Nah, maka untuk yang ketiga ini, Anda nanti perlu tapping untuk masalah emosinya. Merokok tambah enak. Karena apa? Anda tiba-tiba ingat saat-saat di mana Anda pertama kali merokok waktu itu. Itu bisa jadi Anda seperti itu. Maka kalau tambah naik, Anda gali akar emosinya, Anda tapping masalah emosinya. Lalu kemudian kalau pindah bagaimana? Ya, kalau pindah tinggal Anda chasing the pain. Ketika Anda tapping itu, Anda kejar sakitnya pindah kemana. Nggak usah set up lagi, langsung aja fokuskan ke pindah kemana dia, Anda kejar, Anda tapping, fokusnya saja digeser ke situ Bapak Ibu. Jelas ya? Ketika turun sudah, ketika hilang sudah, ketika pindah sudah, ketika naik sudah. Dan terakhir, kalau tetap, ya Anda tinggal diulang lagi setup-nya, cuma ditambah dengan, ya Allah, walaupun sakit saya ini masih tetap seperti semula, nggak ada penurunan, saya tetap ikhlas menerima sakit saya ini. Tambah gitu aja kalimat setup-nya. So, Bapak Ibu, apapun kemungkinan yang terjadi, fine, tinggal Anda ikuti arahan saya tadi itu. Saya kira masih ada banyak mungkin ya setelah ini pertanyaan, terutama ketika Anda udah mulai praktek. Jangan khawatir, itu sebabnya Anda perlu masuk Facebook group, supaya semua pertanyaan Anda bisa Anda diskusikan dengan shifter-shifter senior. Semua pengalaman Anda bisa Anda sharingkan dengan shifter-shifter yang lain. Dan lebih penting lagi, di situ akan ada acara rutin, gratis. Webinar live dengan senior shifter, senior trainer, kira-kira seminggu bisa 2 kali, baik untuk khusus eksklusif untuk para member kita di Facebook group, maupun untuk umum yang sifatnya untuk sosial, yang kalau ada orang sakit-sakit bisa kita bantu dari jarak jauh. Itu Bapak Ibu, udah jangan banyak tanya lagi, yang penting praktekkan dulu. Insya Allah Bapak Ibu Anda akan mendapatkan hasil yang wow, yang mungkin di luar dugaan Anda. Ini kita omongkan karena kita sudah punya pengalaman dengan 70.000 orang lebih. Sudah pengalaman bantu hampir 4 juta orang. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.